Halo, selamat pagi Kak Darmawan. Selamat pagi. Apakah suara saya kedengaran ya? Kakak lagi Sebentar, di sebentar. mute ya? Aduh, sorry. Ya, On cam salah. ya. Sebentar, Ya, saya pakai laptop, pakai handphone dulu ya. Ini ya, laptopnya siap. bermasalah. Oke, Ntar ya. siap-siap Kak. Ya, ditunggu ya Kak. Oke. Ya, Boleh di-start, Pak? oke, saya sudah kelihatan. Sebentar. Berarti, oke, Oke, aktifkan. sudah masuk ya. Oke. Ya. Halo Pak, selamat Ya, pagi. Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya, Ya. perkenalan sendiri ya. Nama saya Arif. Ini sama Mbak Anggi dari Pancake ya. Jadi Oke. kemarin sudah sempat chatting via Elsa ya Pak untuk tentang kebutuhannya. Jadi mungkin dalam sesi ini saya akan membantu untuk jelasin tentang produk kami dan saya sudah bikin flow yang contoh, alur yang contoh misalnya pelanggan masuk, terus nanti dibalas gimana, nanti diarahkan ke nomor-nomor yang lain gimana. Tuh ya, Kak. Jadi nanti saya akan contohkan dulu di sini, nanti bisa kalau ada pertanyaan atau ada kebutuhan lebih lanjut lagi, itu kita bisa diskusi lagi. Tuh ya Pak. Ya Pak. Ini Bapak lagi di mute ya, maaf. Iya. Oke, Pak. Kalau Oke. siap-siap. Kalau sebelum kita mulai, boleh Bapak jelasin lagi ya, sedikit lagi tentang kebutuhannya, biar nanti kalau ada yang tambahan saya bisa bantu ya. Jadi gini, Pak. Ya. Sebentar. Bentar, Pak. Saya lagi sama tim kita juga di kantor. Sekalian mau dengar. Ya, siap. Oke, jadi ini kita sharing dulu ya Pak. Jadi Ya, saya juga kan belum tahu persis nih Pancake ini fiturnya seperti apa. Jadi ya, kondisi kita itu sekarang di Citra Garden Puri, Jakarta Barat ya. Ini kita sudah serah terima, bahkan sudah hampir selesai proyeknya. Dan sekarang ini kita ada layanan-layanan itu menggunakan nomor WA. Ya, layanannya ada satu mengenai purna jual, ya urusan serah terima, lalu juga customer service untuk katakan ya terkait yang purna jual juga ini masuk di purna jual, lalu customer service mengenai lingkungan pengelolaan ya. ya. Jadi misalnya komplain jalanan belum disapu lah atau pohonnya Hmm, perlu ditebang atau ada anak kucing banyak gitu kan atau ular apalah komplain lingkungan. iya, Lalu mengenai WA terkait pembayaran IPL ya, IPL lalu sama pembayaran air dan customer service air sih ya, gitu. Nah, dari keempat kebutuhan layanan ini saat ini kita ada dua nomor WA yang berbeda. iya, Bahkan sebenarnya kita membutuhkan itu menurut yang sudah kita jalankan. Kita butuhnya itu tiga sebenarnya. Cuma arahan dari manajemen nggak mau banyak-banyak. Jadi iya, bahkan sebenarnya targetnya itu hanya satu nomor. iya, Gitu. Cuma berdasarkan pengalaman yang sudah jalan selama ini, kita dua aja tuh kewalahan. Itu iya, saya mengerti. satu sih untuk urusan purna jual ini, urusan serah terima, ini sebenarnya sudah mau selesai. Ya, Jadi dalam waktu dekat sih ya mungkin tengah tahun ini udah no issue lah gitu. Kita bisa tiga gini. Nah tapi targetnya itu satu.
Nah, Ya, kalau kebayang saya, harapannya adalah seperti nomor telepon hunting gitu, Pak. ya, Jadi jadi ketika ada orang nge-WA ke satu nomor ini, chatbot itu akan memberikan pilihan tekan satu untuk menghubungi customer service, katakan pengelolaan, ya, tekan 2 untuk customer service air, tekan 3 untuk IPL gitu kan. ya, Oh, ada satu lagi sorry, lupa. Fasilitas, pemesanan fasilitas. Kita ada ya, concierge di sini, Pak. Jadi ya, untuk booking gym, terus penitipan barang, dropshipper, ya, pemesanan layanan housekeeping gitu. Ada lagi nih. ya, Nah, jadi tekan 4 untuk concierge misalnya. Nah, ketika dipesan ke sana, ditekan ke nomor salah itu, nah itu masuk hanya ke nomor yang si dituju gitu loh. iya, Jadi iya, enggak semua itu menerima. iya, saya mengerti. Kalau yang saya tahu selama ini kan ketika dia pesannya tekan satu, muncul lagi tuh apa-apa gitu. Nah, itu gimana deh? Itu kira-kira Iya, kebutuhannya seperti itu. siap, siap, siap. Kalau begitu, itu juga cocok dengan yang flow yang saya siapkan hari ini ya. Kemarin sudah dikabarin sama Mbak Anggi, jadi saya sudah siapkan flow yang contohnya biar Bapak bisa uh, cek di sini. Jadi nanti saya akan juga live demo juga ya Pak, untuk nanti tahunya cara kerjanya gimana, biar nanti kalau bisa, nanti mau disesuaikan sedikit itu juga bisa, gitu ya Pak. Jadi Oke. mungkin saya mulai saja ya dengan yang Boleh, boleh, demo boleh. ini. Jadi izin saya share screen dari laptop saya dulu. Nanti kalau contohnya saya akan share screen dari HP saya gitu ya. Oke, oke. Oke. Jadi pertama-tama mungkin saya izin jelasin sedikit tentang perusahaan kami sendiri ya. Ini apakah yang tulisan pancake-nya sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke, siap, aman ya. Oke, jadi kalau saya izin mengenalkan sedikit tentang perusahaan kami sendiri. Jadi kami adalah Pancake ya Pak. Jadi kami adalah perusahaan teknologi. Semua produk kami itu adalah platform atau aplikasi yang bisa digunakan via aplikasi atau via website gitu Pak. Jadi semuanya secara online gitu Pak. Dan untuk ke Pancake sekarang kami sudah menjadi partner resmi ke Meta-nya itu. Jadi kalau dari Meta-nya mereka ada service seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, dan WhatsApp API itu juga. Jadi dari Pancake sini kami ada akses ke semua produk itu, dan kalau pakai Pancake masuk ke produk dari Meta itu kita aman dari kena ban dari Facebook, gitu ya Pak. Dan di Indonesia kami sudah menjadi BSP resmi untuk WhatsApp API di Indonesia. Jadi kalau untuk WhatsApp API ini, Kak, kami lebih fokus kepada otomasinya, jadi lebih sesuai dengan kebutuhannya itu untuk semua chat yang masuk akan dibalas secara otomatis. Nanti misalnya dalam masa depan ada kebutuhan untuk broadcasting itu juga bisa ya Pak. Jadi ini kita bisa menggunakan WhatsApp API itu juga. Nah, jadi di Pancake kami ada beberapa produk di sini yang Bapak bisa digunakan ya. Mungkin saya pikirnya yang paling cocok dengan bisnis Bapak itu kita menggunakan secara hybrid ya antara Pancake untuk nanti nomornya digunakan untuk konsultasi atau handle yang komplain atau lagi konsultasi sama pelanggannya. Itu jadi bisa pakai Pancake. Terus kalau di uh, paling bawah ini ada Botcake. Botcake ini lebih ke arah otomasi ya Pak. Jadi otomasinya di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp API. Itu bisa menggunakan Botcake ini. Dan kalau selain itu, misalnya nanti Bapak ada kebutuhan untuk membuat landing page untuk beriklan atau gimana itu, bisa menggunakan yang WebKit ini untuk bikin yang landing page-nya. Tapi dalam sesi ini saya tidak akan membahas tentang yang ini ya Pak, yang WebKit ini. Oke, jadi Oke. kemarin saya sudah di brief sama Mbak Anggi tentang alurnya ya Pak. Jadi alur pelanggannya itu nanti mereka akan masuk satu nomor dulu, semuanya dimasuk satu nomor itu ya. Dan rekomendasi dari kami itu nomornya bisa menggunakan WhatsApp API dulu. Kalau WhatsApp API ini semua chat yang masuk akan bisa dibalas secara otomatis. Nah, nanti mereka misalnya ketik A, D, C, D untuk pilih layanan yang cocok, nanti mereka akan diarahkan lagi. Nanti misalnya mereka klik
misalnya mereka klik A untuk misalnya layanan ini, nanti mereka akan dikirim link WhatsApp untuk nanti diarahkan ke nomor yang bagian itu. Dan di dalam nomor bagian itu ada banyak staff yang bisa digunakan nomor itu. Jadi nanti misalnya mereka mau chatting sama misalnya bagian misalnya dengan bagian komplain bangunan gitu. Jadi dari sini mereka cuma cukup chat sama yang bagian komplain bangunan itu saja, dan dalam nomor itu ada banyak staff, misalnya ini bisa maksimal sampai 200 orang yang bisa menggunakan satu nomor WA. Itu, Pak. Jadi ini nanti juga bisa digunakan oleh manajer untuk memantau semua nomornya. Itu. Jadi nanti misalnya nomor dari bagian komplain bangunan, terus misalnya bagian serah terima unit atau IPL itu bisa di-sharing ke pihak manajernya, mereka bisa akses ke semua nomornya via Pancake. Itu ya, Pak. Oke, untuk flow yang ini, apakah ini sudah cocok belum ya, Pak? Atau ada tambahan apa lagi ya? Sorry, mau ini berarti nomor WA utama, let's say itu 001 gitu ya. Ya. Oke. Lalu ketika ada konsumen WA ke nomor induk itu, utama Ya. itu 001, berarti chatbot itu akan memberikan pilihan ya. Betul, Pak. Pilihannya antara biasanya tuh nomor tekan 1 untuk apa gitu ya. Ya, betul. Mereka akan Oke. ketik Let's nomornya, say saat ini ada 2 gitu ya. kan, ada 2. Nomor WA cabang atau bagian WA biasa, nomor WA bagian WA biasa. Oke, itu berarti Ya. let's say 011 misalnya gitu Ya. kan. Terus yang satu lagi 012. Iya, Pak. Betul ya? Itu dua nomor WA-nya ya, Pak, menggunakan nomor WA-nya. Jadi nanti pelanggannya akan diarahkan ke nomor WA yang beda, yang punya Oh, bagian oke. atau cabang yang lain. Ya. Oke, nah terus itu nomor yang WA biasa pun itu bisa digunakan oleh 200. Ya, maksimalnya bisa sampai 200 orang Waduh, banyak. secara Itu bersamaan, Pak. nggak sebanyak itu sih. Paling cuma Ya. 2-3 orang. 3 orang Ya, lah. saya mengerti. Ya. Oh, oke. Staff usernya bisa sampai 3 orang. Dan termasuk si manajernya itu via Ya, Pancake. betul, Pak. Oke, kalau si manajernya ini dia hanya bisa melihat ke WA biasanya atau ke WA utamanya. Itu dua-duanya bisa, Pak. Jadi Oh, kami bisa juga bisa ya. memberikan akses ke semuanya. Oke. Nah, kalau gini, yang sebelah kiri yang WA 011 ya, let's say itu misalnya customer service bangunan gitu kan. Ya. Nah, berarti itu kan dia hanya menerima yang pilihan dari si customer yang memang dipilih untuk komplain customer Ya. service bangunan, betul ya? Ya, betul, Pak. Sedangkan yang sebelah kanan itu, yang 012 itu untuk urusan air, ya hanya air, dan mereka tidak saling crossing menerima. Ya, betul, Pak. Jadi, Sedangkan ya, silakan, Pak. si Maaf. manajer ini, dua-duanya dari si air dan si bangunan ini menerima di satu nomor, di satu Pancake itu. Ya, jadi akun Pancake dia itu bisa akses ke dua nomor itu sekalian, Pak. Oh, ada pilihannya gitu ya? Iya, Pak. Ya, itu Oh, bisa oke. sekalian mau lihat keduanya atau mau cuma lihat satu-satunya, itu bisa juga. Oh, oke, I see. Ya, Pak. Oke, ini bisa Oke. Ya. cabang, ini kan 2 ya, ini bisa Ya, Pak. berapa? Ini tergantung Bapak saja, itu bisa sampai berapapun boleh, gitu, Pak. Jadi kalau batas di sistem kami sekarang itu 80 nomor WA. Jadi misalnya setiap bagian itu satu nomor WA, itu kan, Pak. Jadi kalau sampai saat ini bisa sekalian menghubungkan 80 nomor WA, itu nggak masalah. Gitu, Pak. Artinya 80 nomor WA itu bisa sampai dengan 80 subbagian yang bisa dipilih oleh customer gitu ya?
Ya, itu betul, Pak. Oh, oke, Ya, canggih-canggih. Oke, lanjut, ya. Pak. Siap, Pak. Jadi ini saya coba silakan contoh saja ya. Misalnya ini saya ada si staff misalnya si A ini kan. Kalau misalnya si staff A ini dia misalnya kerjanya baik di bagian bangunan dan di bagian misalnya air gitu. Nanti kalau Bapak mau dia akses sekalian kedua nomor itu juga bisa ya, Pak. Jadi nanti bisa kita kasih akses juga gitu. Oke, jadi mungkin ini saya langsung contohkan dulu ya, biar Bapak bisa tahu cara kerjanya gimana. Ini mungkin saya share screen dari handphone saya dulu ya. Jadi, mungkin misalnya ini contohnya saya adalah pelanggan yang masuk ke nomor induk yang nomor WA utama. Tuh, Pak. Jadi saya stop sharing Oke. di sini dulu, terus Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. ya, Sebentar, Pak. silakan. Oke, Pak. Boleh, Pak. Dilanjut. Ya, siapa? Jadi contohnya ini ya, misalnya ini saya lagi pakai nomor pribadi saya. Misalnya yang nomor ini dia adalah nomor induk yang akan semua pelanggan itu akan masuk ke sini. Jadi misalnya dari sini saya chatnya misalnya halo, saya butuh bantuan kayak gini. Jadi kalau biasanya kami bisa setting untuk flow balasan default. Jadi semua pelanggan yang masuk akan terima pesan kayak gini. Hai Kak, selamat datang. Silakan ketik untuk misalnya diarahkan ke bagian tertentu. Gitu Pak. Kayak gini ya. Nah, terus kalau dia misalnya mau si pemesanan fasilitas ini. Jadi misalnya dia klik C, langsung dikirim. Terus dari sistem kami bisa tangkap yang kata kunci kayak gini. Kalau untuk kata kunci yang kayak gini, nanti kami bisa mengirim link begini. Misalnya, baik untuk menghubungi ke WA, misalnya pemesanan fasilitas, silakan klik link berikut. Jadi kita langsung kirim link untuk mengarahkan ke WA bagian pemesanan fasilitasnya. Jadi nanti kalau mereka klik link ini, langsung diarahkan ke sini. Dan mereka bisa langsung chatting sama si pemesanan fasilitasnya itu. Jadi langsung bisa mereka chatting. Itu Pak. Dan ada satu cara lagi adalah mereka bisa klik tombolnya. Kalau mau bisa klik tombolnya. Tapi ada satu kekurangan di tombol ini ya Pak. Jadi misalnya saya chatting lagi sama si ini. Jadi yang tombol itu saya setting si Jadi misalnya mereka klik langsung nanti dari sistem kami akan kirim yang ini. Jadi ada tombol di sini Pak. Ada tombol kirim pesan kayak gini. Jadi nanti kalau mereka klik di sini, nanti dia akan diarahkan ke link yang termasuk yang nomor WA itu. Jadi nanti mereka klik continue, langsung akan diproses dan diarahkan ke nomor WA bagian tertentu yang tujuannya. Gitu, Pak. Jadi langsung bisa chatting. Gitu ya. Sampai sekarang kalau ada pertanyaan silakan ya Pak. Oh, dia masih Atau harus ya, ngeklik ke nomor lain ya? betul. Itu seharusnya diklik. Kalau di WhatsApp ini, kalau langsung diarahkan itu belum ada caranya. Karena itu juga mungkin sedikit tambahan ya Kak, karena itu juga jenis WhatsApp-nya berbeda gitu.
Kalau yang hunting ini, nomor ini adalah WhatsApp API. Itu jenisnya berbeda dengan yang WhatsApp biasa. WhatsApp API sama WhatsApp biasa tuh apa ya? Kalau WhatsApp biasa ya biasalah, saya normal nih, yang umum Ya, gitu kan. Yang siap-siap. API, Siap. Kalau begitu, ini mungkin saya izin jelasin sedikit ya tentang yang WhatsApp API-nya, biar bisa tahu lebih lanjut. Oke, jadi untuk WhatsApp API ini, Kak, saat ini itu uh, nama jenis teknis yang WhatsApp menggunakan untuk mengirim pesan di dalam sistem mereka, Pak. Jadi saat ini mereka ada dua jenis. Mereka ada WhatsApp personal atau WhatsApp bisnis yang biasanya Bapak menggunakan di dalam handphone, di dalam WhatsApp web, atau di dalam WhatsApp desktop itu. Katanya WhatsApp biasa lah. Dan ada satu jenis teknis lagi, itu WhatsApp Business API. Itu dua jenis teknis yang mereka menggunakan. Itu Pak. Dan di sini yang keuntungan untuk WhatsApp Business API itu adalah dia bisa balas pesan secara otomatis. Gitu, Pak. Jadi seperti yang contoh yang tadi, dia langsung bisa membalas pesannya kalau misalnya mereka masuk, langsung dibalas secara otomatis. Itu Pak. Dan kalau WhatsApp personal, WhatsApp Business itu, kalau tingkat otomasinya tidak ada, Kak. Jadi kalau dengan yang ini nanti bisa semuanya dibalas secara manual saja kalau WhatsApp normal gitu, Pak. Ya, jadi juga mungkin sebagai contoh, kalau dulu itu saya pernah pakai BPJS ya, Kak Darmawan. Nah, waktu BPJS itu saya disuruh pilih BPJS-nya cabang mana. Nah, itu setelah saya pilih, itu muncul link seperti tadi. Jadi, dia akan ngarahin untuk ke WhatsApp biasa yang ketika saya cecetan, munculnya bukan kayak yang pertama dengan centang hijau terus namanya BPJS Kesehatan gitu, bukan, tapi memang nomor doang. Kayak gitu sih, Kak. Jadi itu yang kita pakai sistemnya, kita tiru sistemnya seperti itu. Jadi penggabungan kombinasi penggunaan WhatsApp verified dengan WhatsApp biasa. Oke, I see. Berarti si konsumen itu ketika dia sudah pernah chat, katakan Ibu udah ke BPJS Semarang misalnya gitu kan, Ibu di Jakarta, kan itu nomor pusat, nomor induk ya, Ibu WA tadi, terus Ibu pilih ke Semarang gitu kan, Ibu langsung direct ke chat WA Semarang, maka Ya. for next instead of ke WA induk lagi, next bisa langsung direct ke WA BPJS Semarang gitu kan? Enggak, nanti ngulang lagi. Jadi saya kalau ke BPJS yang pusatnya lagi, yang verified, itu dia akan bertanya lagi saya butuhnya apa gitu. Iya. Next. Udah seminggu lagi lah gitu. Next. Ya. Ketika Ibu sudah ada record WA dengan si BPJS Semarang, next Ibu bisa direct langsung ke WA Semarang itu kan? Oh iya, betul. Iya. Jadi saya selanjutnya udah nggak perlu ke yang pusat lagi, tapi sudah langsung ke Semarang. Seperti itu. Ya. Berarti nih misalnya saya ya sebagai berarti Ibu contohnya. Ketika Ibu mau WA ke semua BPJS itu, misalnya ada 5 deh yang Ibu hubungin, berarti di record WA Ibu tuh ada 5-5-nya ya, 5 BPJS yang berbeda, gitu betul. ya? Iya, betul. Gitu. Tapi itu sistem yang dipakai dulu ya, kalau sekarang mereka hanya satu. Hanya satu maksudnya? Jadi mereka hanya pakai verified saja, konsultasinya, bertanya-tanyanya juga langsung di situ. Oh. Nah, mungkin kalau yang tadi Kak Darmawan sempat ceritakan, pihak manajemen maunya satu nomor saja, mungkin maksudnya seperti itu. Karena sekarang banyak perusahaan besar yang udah pakainya juga hanya satu nomor, jadi nggak ada banyak ini ya,
hasil di pelanggannya gitu. Cuman kan memang kalau Ciputra Group kan besar ya. Nah mungkin seperti yang Kak Darmawan sudah alami gitu, kayaknya kalau satu nomor saat ini masih agak-agak numpuk gitu ya. Jadinya lebih baik dipisah menjadi 2 nomor untuk melayani konsumennya. Ya betul, bicara Ciputra Group sih memang besar. Jadi kita pun sebenarnya saat ini sudah ada aplikasi yang kita sedang integrasi ke SH1, SH2 ya. Dan itu kita masih mencoba menjajaki untuk melalui satu aplikasi tapi kan. Cuma untuk selama transisi ini kan belum tahu sampai kapan. Jadi itu kita masih secara at the project gitu kan. Project per project itu masih istilahnya masih coba memikirkan cara-cara yang bisa lebih baik daripada yang sekarang instead of menunggu yang kita nggak tahu juga kapan, terus besarnya bisa seperti apa dari aplikasi yang kita ada namanya My Ciputra gitu kan. Iya. Nah, kita sih kepikir yang di Citra Garden Puri ini kita mau coba, yaudah kita sementara pakai WA dulu deh. Cuma kalau dari yang penjelasan tadi, ini nggak purely semua menjawab yang tadi saya coba jelaskan sih. Karena si konsumen, warga itu masih tetap akan berhubungan dengan nomor yang berbeda gitu. Jadi ini cuma sebenarnya menginformasikan nomor induk kalau seandainya si warga nggak nge-save nomor untuk WA-nya WTP, nggak nge-save untuk WA-nya si IPL. service PL gitu kan. Gitu. Jadi yaudah saya nge-WA ke situ nanti di-directin lagi gitu kan. Itu ya. Ini saya pernah dapat sharing dari temen sih. Kalau Kiscus sama ya? Maksudnya peer to peer dengan Pancake juga ya, Kiscus ya? Iya, Kiskas. Oh, Kiskas ya, Kiskas ya. Oke. Iya, pernah dijelasin sama temen di Kiskas. Saya bilang ini saya pengen coba, saya mau dengar presentasi ini dari namanya baru nih Pancake gitu kan. Mungkin dari Pancake ini bisa memberikan hal yang berbeda dengan si Kiskas itu. Oke. Kalau iya, kalau Kak Darmawan mau seperti grouping itu kita juga ada, tapi bukan dengan apa ya namanya? Itu udah bukan default program, tapi custom. Jadi satu nomor WA itu nanti di dalamnya akan ada grouping misalnya menjadi 3 lagi gitu. Tapi itu hanya di dalam Pancake dan tidak bisa otomatis membalas. Gitu. Jadi ketika konsumen masuk nih, terus nanti pilih mau yang A, B, C, D, E, misalnya kayak gitu. Nah, ketika pilihannya misalnya A, maka petugas di nomor tersebut, nomor utama, akan mengarahkan ke grup di dalamnya. Gitu. Nah, yang masing-masing grup di dalamnya itu udah terpisah. Misalnya grup 1 adalah untuk WTP dan IPL, grup 2 adalah untuk serah terima dan komplain bangunan, kayak gitu. Contohnya gimana kalau itu? Contohnya dulu yang buat waskita masih ada yang nggak ya, Tim? Kalau itu saya pikirnya dengan kebutuhan Kak Darmawan itu lebih kalau cuma satu pesan otomatis saja itu bisa menggunakan yang tools yang bawaan di WhatsApp Business juga sih. Jadi di dalam WhatsApp Business itu ada yang greeting message itu. Oh iya, untuk welcoming-nya ya. Oh iya, Betul. bisa untuk welcoming-nya pakai greeting message yang ada di WhatsApp. Ya, habis itu bisa dipakai Pancake-nya untuk membalas pesannya. Tapi itu lebih agak manual ya untuk kita membedakannya. Jadi misalnya kalau mungkin ini saya izin contohkan saja ya. Kalau di misalnya ini
tampilan di WA di Pancake-nya, Pak. Jadi kalau di Pancake ini, Bapak bisa sekalian menghubungkan, misalnya kalau modelnya satu nomor saja ya, dipakai banyak orang di banyak bagian itu. Nah, kalau di dalam Pancake di sini, nanti misalnya satu nomor ini nanti juga bisa menggunakannya untuk kita misalnya pakai label ini, tag atau label di sini, untuk nanti kita bisa membedakan mereka. Jadi misalnya mereka mau misalnya komplain bangunan, kita bisa langsung tag komplain bangunan di sini. Dan misalnya tim komplain bangunan nanti juga bisa ditugaskan di sini. Jadi semua orang di dalam tim itu bisa melihat semua chat yang ditugaskan ini. Tapi modelnya adalah misalnya pelanggan masuk, nanti kalau misalnya mau dibedakan dulu, harusnya ada si admin yang semua chat baru masuk ke dia dulu, dia proses, dia kategorikan, dan nanti ditugaskan lagi ke grup-grup tertentu. Jadi kalau kebutuhannya cuma satu pesan otomatis itu bisa menggunakan yang ini. Saya pikirnya itu lebih mudah lagi sih. Dan kalau ke segi biayanya juga lebih hemat juga. Iya. Lebih hemat juga. Sebentar. Kalau yang tadi, sorry yang barusan, Pak. Yep. Yang label? Barusan ini artinya ini tampilan yang muncul di in-house kita kan ya, internal kita kan. Pak. Betul, Pak. Oke, untuk yang membuat warna merah-merah ini, yang memilih ini siapa? Dari adminnya juga, Pak. Oh, Jadi dari timnya admin. bisa membuat langsung. Oh, oke. Ya. Artinya ketika admin sudah, contoh nih, sebelah kirinya kan ada yang Salma nih ya, level 2 schedule demo WA API, itu kan berarti let's say hijau ini WTP lah gitu kan. Nah, berarti tim WTP yang sebenarnya melihat ini semua, melihat tampilan yang sama, dia akan fokus kepada yang hijau gitu kan. Ya betul. Jadi dia juga bisa filter lagi, Pak. Jadi di sini bisa filternya misalnya si schedule demo ini. Jadi nanti bisa kita filter lagi semua yang ada schedule demo ini langsung muncul, itu Pak. Jadi dia akan fokus ke ini, atau juga bisa untuk menugaskan ke tim tertentu. Jadi ini kami sedang menggunakan sistemnya individual CS-nya, Pak. Jadi ini bisa langsung ditugaskan ke CS-nya. Nanti kalau misalnya Bapak tidak mau misalnya dari IPL lihat di si bangunan, itu juga bisa. Itu Pak. Jadi semuanya yang sudah ditugaskan ke tim IPL tidak bisa dilihat oleh tim bangunan lagi. Itu. Oke. Oh, ini jadi sistemnya grup ya? Itu bisa individual atau grup ya Pak. Jadi kita bisa setting sendiri. Ya. Jadi semuanya di satu nomor aja. Itu benar-benar satu nomor aja. Dan ini kita bisa si admin ini bisa apa? Bisa mensubmit kepada si bagian tertentu, si bagian WTP. Lalu si WTP pun bisa memberikan kode atau icon bahwa ini sudah selesai atau memang on progress, seperti itu bisa? Ya betul itu Pak. Jadi kalau di sini full bisa kita custom ya Pak. Jadi dengan yang ini mau tambah berapapun boleh, mau custom gimana pun boleh gitu. Oh, ini bisa kita custom ininya? Betul, semuanya secara penuhnya kita bisa custom kayak ini Pak. Dan ada historinya juga Kak Darmawan. Jadi misalnya tadi komplain bangunan sudah selesai. Nah, terus labelnya sudah selesai gitu ya, atau komplain baru mulai. Nah, itu semua kelihatan siapa yang menandai sudah selesai atau siapa yang menandai baru mulai komplain kayak gitu. Betul. Mungkin ini seperti sama Pak Darmawan kemarin ya. Jadi saya izin contohkan di sini ya Pak. Jadi misalnya kalau di sini nanti kalau misalnya saya naik ke level 3 dan misalnya saya tagsnya misalnya perlu follow up ini. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa tahu semuanya siapa yang tambah yang mana, ada waktunya juga ditambah kapan, terus di assign itu
oleh siapa ke siapa itu juga bisa kita tahu. Itu Pak. Jadi kayak gini. Hmm. Ya, Jadi trackingnya juga semua tercatat dan bisa lebih jelas gitu ya Kak Darmawan. Oh, berarti saya nge-WA itu WA ke ini ya, ke grup itu ya sebenarnya ya? betul. Langsung ke nomornya Pak. Langsung ke nomornya. Iya, ke Jadi nomor itu. Dan betul, saya taunya juga itu hanya satu nomor gitu kan? betul Pak. Betul. Oke. Terus apalagi kalau dari yang sini, yang ini nih? Ya, jadi kalau di Pancake ini Pak, mungkin coba saya contohkan. Kalau di Pancake di sini juga kalau di sini selain yang kita bisa teks ini, kita bisa filter ini, kita kalau untuk memantau history chatnya itu semuanya bisa ya Pak. Jadi misalnya di bagian misalnya IPL itu ada misalnya 5 orang. 5 orang itu bisa akses dan membalas chat sama misalnya Pak Darmawan di sini. Dan di sini kita bisa tahunya siapa yang kirim pesan ini, kapan dia kirimnya. Sini ada teks semuanya. Terus di sini ada fiturnya untuk mengontrolkan chatnya juga. Jadi misalnya saya chatting ke Pak Darmawan, misalnya pakai template kayak ini, misalnya slash, misalnya hi ini. Jadi langsung di hi ini saya sudah pasang 3 pesan dalam urutannya. Jadi langsung misalnya saya cukup ketik slash hi itu langsung bisa sekalian kirim 3 pesan itu secara konsekutif itu ya, kayak gini. Nah, dan contohnya misalnya saya hapus chat di sini, ini 2 arah juga. Jadi misalnya saya hapus chat di sini, kalau Pak lihat di dalam WA-nya itu tidak ada lagi. Kontennya tidak bisa dilihat lagi, tetapi di sini masih bisa. Sini Pak. Jadi apa saja yang sudah dihapus masih bisa dikontrol. Kalau mau Bapak bisa coba cek di dalam WhatsApp-nya. Ini sudah dihapus ya. Dan ini 2 arah juga. Jadi misalnya Bapak kirim pesan ke sini, Bapak hapus, langsung kami masih bisa lihat ke pesan itu. Itu Pak. Mana ya? Sebentar ya. Ya, Iya. ya. Aduh, handphone gue panas banget. Aduh, salah naruh gue. Bikin fokus. Namanya. Ya. Oh, ini. Iya, udah dihapus ya. Ya, Iya. betul. Jadi kalau misalnya coba Bapak kirim satu pesan lagi ke nomor Elsa yang tadi dan coba hapus juga Pak. Jadi kalau di sini sebentar tadinya saya sama Bapak gimana ya? Sini. Coba Bapak hapus yang tes ini Pak. Tes, saya hapus ya. Ya, coba dihapus. Kalau di dalam WA-nya dia sudah dihapus, tapi di sini saya masih bisa lihat Oh, masih kontennya. bisa Ini. dilihat Jar, tuh Jar, Ya, tuh. Iya. betul. Jadi ini Jadi untuk tinggal diklik menjaga. aja tombolnya. Ya, Oh, jadi ada tombol mata di sini. Mm-mm. Ini untuk menjagakan integritas chatnya ya Pak. Jadi misalnya ada staff kita yang masalah atau pelanggannya masalah, mereka hapus, tapi di sini masih bisa lihat semuanya. Itu. Oke. Ya, siap. Dan ini mungkin saya contohkan ya Pak. Nanti kalau kita tugaskan ini, misalnya saya sebagai admin, saya bisa lihat semua chat kayak gini. Tetapi kalau misalnya ini saya siapkan satu akun yang untuk staff yang biasa ini. Jadi di sini cuma lihat 2 chat yang saya tugaskan ke sini saja. Misalnya chat sama Pak Darmawan di sini. Terus ini sudah ditugaskan ke 2 orang. Jadi tugaskan ke si Agus ini baru bisa dia lihat. Tapi kalau di sini misalnya saya batal centang di sini, kalau ke si Agusnya dia nggak bisa lihat chatnya lagi. Gitu Pak. Jadi nanti kita bisa juga membedakan ini antara tim atau antara orang tertentu. Itu Pak. Oke. Oke. Sampai sini masih aman ya Pak? Masih aman. Siap. Cukup menjawab sih ini. Ya, siap-siap. Jadi, itu untuk Pancake-nya. Selain itu, masih ada banyak fitur yang lain. Misalnya, kalau Bapak mau lihat statistik kinerja kerja timnya, juga bisa lihat di bagian statistik ini. Ini Terus statistik misalnya yang komplain air gitu. Ya, ada Pak. Jadi misalnya di sini, Bapak bisa pakainya via yang labelnya itu. Jadi kalau label itu misalnya ada
banyak yang komplain air, di sini Bapak bisa lihat misalnya si komplain air dalam hari ini dia ada berapa gitu Pak. Dari sini kita bisa tahu juga dari sini. Oke, oke. Dan si usernya, kalau dari staff Bapak itu, dia menjawab chatnya itu kan. Jadi di sini Bapak juga bisa tahunya siapa yang paling banyak menjawab chatnya. Terus juga bisa misalnya mau lihat misalnya si Sabila ini, dia membalas chatnya. Terus sampai tingkatnya per jam. Jadi misalnya jam ini dia membalas misalnya 7 pesan. Terus waktu tunggu dia balas itu berapa lama, itu kita bisa tahu juga. Oh, bisa ngelihat duration dia Ya, responsifnya berapa cepat betul, gitu. betul Pak. Jadi ini Jar, waduh, rata-rata Jar, waktu lu tunggu balasannya. bisa berapa nih, Jar? Ya, di sini Pak. Dan misalnya apakah dia kerja atau enggak juga bisa tahu ya. Misalnya dia hari ini dia lagi work from home, kerja di rumah yaitu. Terus kita lihat di sini misalnya jam 8 pagi dia baru ada data, berarti jam ini baru dia membalas chat di Pancake. Kalau selain itu, kalau dia tidak ada data, berarti dia tidak menjawab chat via Pancake, berarti dia tidak kerja. Coba. Jadi kita juga bisa lihat di sini juga gitu. Oke, oke. Nah, ya. Dan nanti kalau Bapak mau, di sini juga bisa coba ada free trial Pak, 2 minggunya. Jadi semua fiturnya terbuka, Bapak bisa langsung masuk, testing semuanya, cek semuanya dulu. Kalau cocok, baru kita lanjut. Itu ya Pak. Terus mau nanya, tadi Bapak bilang ini lebih ekonomis daripada yang sebelumnya. Ya. Bedanya berapa emang? Ya, jadi kalau sebelumnya saya propose yang hybrid ini, jadi dia termasuk WhatsApp API dan WhatsApp biasa, itu Pak. Jadi kalau di Pancake ini sekarang dia adalah WhatsApp biasa. Kalau WhatsApp biasa ini biayanya adalah sebentar di sini ada ini sebenarnya dia berdasarkan skalanya ya Pak. Jadi misalnya ini saya ganti bahasa Indonesia ya. Oke, sini. Jadi misalnya nanti Bapak cuma butuh satu nomor WA saja dengan misalnya 3 orang. Itu Pak. Jadi setiap bulan itu totalnya 135.000 per bulan untuk satu nomor WhatsApp dan 3 orang yang menggunakannya. Dan nanti juga bisa di custom misalnya mau satu nomor WhatsApp dengan 8 orang, ini misalnya 500.000 per bulan. Itu semua biayanya Pak selama 1 bulannya. Itu cuma cukup 500 kayak ini. Chatnya tidak terbatas, fiturnya tidak terbatas juga, mau berapapun boleh chatnya. Sedangkan kalau di WhatsApp API itu, dia akan ada biaya setiap percakapan. Jadi setiap percakapan itu, contohnya misalnya hari ini, saya sudah chatting sama Pak Darmawan di sini. Terus besok sudah luar 24 jam, saya mau chat lagi ke Pak Darmawan, saya harus bayar lagi. Ada biaya lagi, langsung dari pihak WhatsApp, Pak, untuk mulai chat lagi dengan Pak Darmawan. Gitu, Pak. Sorry, Kalau ini bicara yang API ya, yang betul, fitur yang pertama ya. API-nya, betul. Itu per percakapan. Kalau Oh, jadi selain WhatsApp itu. bayar bulanan ke Pancake tadi, ada lagi tambahannya. Betul, itu Pak. Jadi untuk yang WhatsApp Verified itu, yang WhatsApp API itu ada biayanya. Tetapi kalau untuk WhatsApp biasa ini, chat-nya akan terus berlanjut gitu Pak. Jadi misalnya Bapak chatting sama dia hari ini. Misalnya 2 minggu lagi mau chatting lagi sama dia lagi, tidak ada biaya. Itu Pak. Jadi itu secara percakapannya itu lebih ekonomis ya Pak. Kalau WhatsApp Verified itu biayanya per percakapan dan itu tergantung jumlah chat yang masuk ke nomornya. Jadi semakin banyak chat yang masuk ke nomornya, semakin banyak harusnya Bapak bayar ke pihak WhatsApp. Oke, Mbak Anggi ada tambahan? Kira-kira berapa biaya per chatnya itu? Berapa rupiah? Mbak Anggi? Ya, kalau untuk biaya percakapan, jadi kan kalau berlangganan WhatsApp Verified itu biaya per bulannya sudah termasuk 1.000 percakapan gratis. Nah, kalau percakapan gratisnya sudah habis,
per percakapan kenanya sekitar Rp500 itu. Jadi satu percakapan itu Pak, Bapak balas-membalas nih chatan sama satu nomor selama 24 jam. Jadi kalau sudah lewat 24 jam baru terhitung satu percakapan baru lagi. Oh, I see. Saya pikir saya Nah, kirim oke, itu udah 500. oh Ntar enggak, saya itu kayak kabarin gitu SMS kan. ya. Iya. Itu SMS Oh, oke. sekali kirim, sekali bubble itu 500 gitu. Nah, kalau ini bebas berapa banyak bubble-nya, tapi yang penting hitungannya 24 jam. After 1000. Setelah 1000. Oke. Oke, selain Nah, itu kalau apa? yang tadi, kalau yang pancake itu udah nggak ada perhitungan percakapannya bebas aja. Jadi hanya bayar biaya langganan per bulan atau per 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan gitu aja. Dan kalau Pak Darmawan berlangganan pancake, itu juga udah termasuk sama CRM, webcake yang tadi bikin landing page, atau botcake atau chatbot itu yang buat Instagram dan Facebook. Seperti itu. Oh, Instagram. Aduh, itu kayaknya ntar deh. Oke, ini yang pertama. Kalau yang opsi kedua yang lebih ekonomis tadi, yang grup? Nah, kalau yang grup berarti hanya biaya WhatsApp verified-nya yang dihilangkan. Jadi cukup bayar yang pancake-nya aja. Kalau tadi kan ada biaya pancake, ada biaya WhatsApp verified gitu, ada biaya percakapan gitu ya. Nah, kalau ini cukup ini aja. Yang grup Pancake tadi aja. nih? Iya, jadi satu nomor WA, atau kalau Bapak tetap mau pakai 2 nomor WA juga bisa. Kalau 2 nomor WA berapa tuh? Coba lihat. Boleh. Kalau boleh tahu, selain 2 nomor WA ini mau dipakai oleh berapa orang ya, Pak? Mungkin Jadi, ya. CS-nya ada Share, berapa? CS, Termasuk manajer IPL, juga, Pak. WTP, WTP-nya termasuk si Adi, 5, Om, 6, estimate 6. Sudah termasuk manajer atau supervisornya? Iya. Berarti 2 WA, 6 orang ya? Enggak, 1 nomor WA berarti kan? Oh, tadi Bapak bukan mau lihat 2 nomor WA ya? Oh iya, enggak. Oh ya. Kita 1 nomor Berarti WA hunting kan? Oke. 1 WA, 6 orang ya? 8 deh ya, 8. Oh, Udah 8. itu berarti 8. segitu ya. Iya. Ini kalau untuk per bulan ya, Pak Darmawan. Kalau untuk 12 bulan atau tahunan, kita ada diskon tambahan itu 20%. Oh, oke. Ya. Terus kita kan 2 metode pembayaran. Ada metode dengan pembayaran kartu dan metode transfer. Nah, kalau yang bulanan hanya bisa dengan metode kartu aja. Seperti itu. Oke. Terus ini sorry, aku dapat trial demonya ya? Betul. Jadi nanti Pak Darmawan bisa coba gratis, fiturnya semua terbuka untuk 1 nomor WhatsApp 3 pengguna selama 14 hari. Kalau memang cocok, baru bisa lanjut berlangganan. Tapi kalau nggak cocok juga nggak masalah, karena kita tidak ada komitmen di awal. Jadi Pak Darmawan nggak usah bayar apa-apa di awal. Tinggal Yakin pakai nih? aja. Yakin? Betul. Sudah fasilitas kami seperti itu, Pak, programnya. Silakan. Dimanfaatkan. Oke. Ini tetap, ini tadi sejak awal saya infokan kita diskusi dulu ya. Jadi anyway, ini aku thank you banget dapat wawasan baru, dan ini sepertinya sih cukup bisa, walaupun nggak 100% gitu kan, 100%. Jadi tapi mungkin ini bisa mengakomodir sih. Kalau diskon-diskon itu karena promo aja atau memang gimana ya? Karena kita perlu memikirkan long lasting, ini bicara pengelolaan soalnya. Ya, jadi sebenarnya kami harganya per halaman dan per user itu 75.000. Tapi memang untuk diskon ini adalah sistem yang sudah diterapkan di aplikasi sehingga ini akan ada terus. Jadi Pak Darman gak usah khawatir, diskon ini memang akan ada terus. Oh gitu, akan ada terus. Iya.
Bukan nanti terus setelah misalnya saat ini ya bayarnya 4896 gitu, tapi pas perpanjangan akhirnya balik ke 6285 gitu, enggak. Oke, terus kira-kira ini harga ini ngikutin dolar atau enggak? Saat ini kita di 15.000 per dolarnya. Jadi ini udah harga fix. Tapi apabila nanti ke depannya ada perubahan, karena kan ya fluktuatif ya dolar juga, itu biasa kami akan beritahukan semua user. Oh, jadi selama dolar maksimum 15 artinya masih aman lah ya. Saat ini sih kami belum Cap-nya ada di 15. kenaikan, iya. Tapi kalau nanti ada kenaikan kami akan kabari. Tapi kalau udah bayar di muka setahun ya berarti aman lah gitu ya. Iya. Betul, betul. Betul Oke, sekali. mau Ada nanya, tambahan diskon pula pada kawan. ini kan kita salah satu developer ya, dan developer saya juga di sini proyek kan banyak ya. Banyak banget. Dari Ciputra, Pak. Ciputra udah ada yang pakai? Belum, kebetulan kalau untuk Ciputra Group belum ada, tapi kalau perumahan kecil-kecil udah ada. Kalau misalnya toko sebelah, Sumarekon, Agung Belum, Sedayu, belum, Pak. Sinarmas, belum. Kebetulan, Iya. to be honest, kami masih sebenarnya karena menjangkau UKM ya, tujuan kami kan memang visi misinya adalah mendorong UKM, membantu bisnis UKM untuk lebih maju dengan conversational messaging. Jadi conversational commerce, penjualan, Commerce. penjualan conversational. Jadi memang kami baru baru menargetkan memang UKM-UKM. Oke. Oke. Iya. Bu, boleh minta recordingnya? Mas Arief, bisa? Recordingnya boleh Pak, boleh Pak. Jadi nanti setelah ini mungkin saya upload ke YouTube di Pancake Indonesia dulu ya, dan dikirim linknya. Gitu. Boleh. Ya, siap. Ini Oke. saya masih sebenarnya saya interest juga masalah yang Instagram sih, tapi itu mungkin next day ya. Ya, Boleh. siap Pak. Boleh. Ya, sementara Nanti aku kalau masih iya, perlu kan Pak laporan ada yang mau diskusi dulu ya. iya sekalian nanti saya kabarin lah. Siap. Gitu ya. Ya, Baik. siap Pak. Ya, oke. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sementara cukup Sudah ya. ikut demonya. Oke. Ya, Terima kasih banyak Pak Pak Darmawan. Arief ya Ibu. ya, Selamat siang. ya terima Selamat kasih. pagi. Selamat Selamat siang. siang.